One, two, three. Hello, how are you today? Apa kabar hari ini? I hope all of you are in good condition. Mem berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Mem Alfi dalam video pembelajaran pembuatan surat resmi dengan menggunakan watermark. Mari kita ikuti video selanjutnya. Oke, sekarang Mem akan menjelaskan pembuatan surat resmi dengan menggunakan watermark dalam menu page layout di Microsoft Word. Tujuan pembelajaran 1, siswa bisa memahami menu yang dipakai dalam pembuatan surat. Yang kedua, siswa mampu membuat surat resmi dengan menggunakan watermark. Surat resmi adalah surat yang digunakan dalam berbagai urusan resmi, baik secara personal, instansi, atau organisasi. Dan watermark adalah sebuah tanda baik berupa tulisan maupun gambar logo yang tertanam pada dokumen surat, foto, atau gambar. Tanda ini biasanya untuk memberikan informasi kepada orang lain bahwa dokumen tersebut adalah hasil karya miliknya. Langkah-langkah membuat surat resmi. Pertama, buka Microsoft Word. Start program MS Office, MS Word. Yang kedua, mengatur kertas dengan menggunakan menu page layout. Page layout adalah tab menu utama yang memiliki fungsi untuk mengatur tata letak dan ruang halaman, seperti pengaturan kertas, jarak antar paragraf, hingga posisi objek atau gambar terhadap teks maupun objek lain. Ketika klik page layout, muncul tampilan di bawah ini, di mana ada margin, orientation, dan size. Yang pertama, margin. Klik margin, kemudian klik custom margins, dan klik margins. Di mana dalam margins ini ada top atau batas atas kertas, kemudian ada left batas kiri kertas, ada bottom batas bawah kertas, dan ada right batas kanan kertas. Yang kedua, orientation. Jika pilih portrait, posisi kertas berbentuk vertikal atau tegak lurus. Jika pilih landscape, posisi kertas berbentuk horizontal atau melintang. Ini portrait dan ini landscape-nya. Yang ketiga, paper. Untuk memilih size atau ukuran kertas. Jadi klik pada paper dan ada paper size-nya, di mana kalau kita klik custom size-nya ada pilihan di bawah ini. Letter width-nya 21,59 cm, height-nya 27,94 cm. Sedangkan legal width-nya 21,59 cm, height-nya 35,56 cm. Dan jika pilih A4, width-nya 21 cm, height-nya 29,7 cm. Di mana width adalah lebar kertas dan height adalah tinggi kertas. Width lebar, height tinggi. Selesai mengatur paper, klik OK. Yang keempat, page layout kolom. Jika membuat surat satu kolom, yang dipilih adalah one. Tetapi jika membuat surat lebih dari satu kolom atau berbentuk koran, maka yang dipilih adalah two, three, or more. Jadi 1, 2, atau lebih kolom. Yang kelima, watermark. Seperti dijelaskan tadi, bahwa watermark itu adalah semacam tanda pengenal yang membuat dokumen tersebut. Jadi latar belakang dokumen tersebut ada tulisannya atau ada gambarnya. Jadi menunjukkan perusahaan atau siapa pemilik dokumen tersebut. Seperti misalnya dalam rapot SD Ebenezer, di belakangnya ada latar belakang atau logo SD Eben.
itu namanya watermark. Jika kita klik page layout watermark, dia akan muncul seperti ini, di mana di sini tercantum kata confidential atau do not copy. Artinya kalau kita memilih salah satu dari sini, berarti ketika kita mengetik naskah, di belakangnya ada tertulis do not copy atau dilarang copy, menunjukkan bahwa yang membuat surat tersebut melarang itu untuk di-copy. Dan jika kita pilih custom watermark, tampilannya seperti ini, di mana ada dua pilihan, ada picture dan text. Kalau kita pilih picture watermark, berarti kita akan menampilkan latar belakangnya gambar. Contoh pada rapot SD Ebenezer 2, di situ ada lambang dari Eben. Jadi itu artinya watermarknya Eben. Klik picture watermark, klik select picture, klik pada gambar, klik insert. Dan jika kita pilih teks, itu berarti kita akan membuat latar belakang suratnya berbentuk teks. Seperti tadi contoh do not copy. Atau kita bisa menggunakan nama kita, nama pribadi kita. Hasilnya seperti ini kalau kita pilih teks. Jadi setiap lembar akan muncul kata dilarang copy. Kemudian jika kita pilih picture, contoh seperti ini ada lambang Yayasan Ebenezer, di depannya kita bisa mencantumkan teks. Jadi ketika surat ini diedarkan, itu berarti milik dari Yayasan Ebenezer. Yang ketiga, mengatur huruf dengan menggunakan menu home font. Klik menu home, kemudian pilih jenis huruf. Pada contoh ini menggunakan Times New Roman dengan ukuran atau size-nya 12. Membuat kop surat di Microsoft Word. 1. Tulis nama dan alamat lengkap instansi. Kemudian blok teksnya, klik icon B dan klik icon align center ya. Berikut blok kembali seluruh teks dan geser left indent ke arah kanan untuk memberi ruang di sebelah kiri yang nantinya akan dimasukkan logo instansi ya. Jadi left indentnya disorong sedikit ke kanan agar ada tempat untuk logo di samping kiri. Klik di samping kiri kop surat, kemudian klik insert picture, pilih logo, dalam contoh ini SD Ebenezer. Jadi pilih logo SD Ebenezer, klik insert. Hasilnya jadi tidak teratur seperti ini. Untuk membuat ini teratur, maka kita harus memindahkan logo ini ke samping kiri. Perhatikan ya, supaya logo bisa dipindahkan dengan mudah, klik text wrapping, kemudian pilih in front of text. Klik text wrapping, kemudian in front of text, geser logo ke sebelah kiri dan perkecil seperti ini ya. Jadi ini sudah diperkecil, kemudian sudah menggunakan text wrapping in front of text. Langkah selanjutnya, ketik isi surat. Bagian-bagian surat resmi adalah sebagai berikut. 1. Untuk kepala surat. Yang kedua, tanggal surat. Ketiga, nomor surat. 4. Lampiran. 5. Hal. 6. Alamat atau tujuan. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. Yang ke-10 nama, jabatan dan tanda tangan. Dan yang ke-11 tembusan. Ini contoh surat ya. Jadi ada kopnya, ada tanggalnya, kemudian ada nomor lampiran perihal, ada alamat surat, ada salam hormat, kemudian di bawahnya lagi ada, kemudian ada nama
kepala sekolah, dan ada tembusan. Dan berikutnya contoh model surat yang menggunakan watermark seperti yang sudah dijelaskan tadi. Perhatikan, ini contoh surat yang telah dibuat, surat resmi dengan menggunakan watermark. Perhatikan do not copy SD2 ini latar belakangnya. Jadi surat ini menandakan dibuat oleh SD2 dan dilarang untuk mengcopy. Jadi seperti ini hasilnya. Pembuatan surat resmi dengan menggunakan watermark. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat buat adik-adik semua. See you the next video. Bye bye.